Ya, terima kasih kembali bersama kami di program Suara Jakarta. Pemirsa, kami masih membahas mengenai efektivitas jalur sepeda yang sedang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kami akan tanyakan nih ke anggota DPRD DKI Jakarta dengan Bang Nova. Bang Nova tadi disampaikan oleh Pak Syafrin bahwa ini harus sustain sebetulnya. Karena sebetulnya dalam catatan kami pernah juga 2011 itu ada jalur sepeda khusus di Jakarta Selatan. Tapi tampaknya itu tidak berjalan begitu ya, Bang Nova? Ya gini ya, pertama-tama saya apresiasi nih kerja Pemprov ya. Melalui dari Dishub juga, artinya implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas itu berhasil diimplementasikan. Yang kedua juga Perda Nomor 5 Tahun 2014 juga berhasil diimplementasikan. Artinya memang sekarang ini kita butuhkan jalur-jalur sepeda ini yang ada di jalan-jalan raya. Kita tahu bahwa sekarang ini kalau misalnya pengguna sepeda makin meningkat. Tetapi kita juga berpikir juga bahwa kendaraan roda 2 ini jumlahnya meningkat juga. Hampir kurang lebih 14 juta sampai sekarang. Artinya ini bagaimana ke depan juga harus kita memikirkan juga untuk keselamatan pengendara sepeda tersebut itu kan. Artinya kalau misalnya saya lihat tadi bahwa beberapa fase-fase itu kan sudah dibentuk juga ya. Artinya ada fase-fase yang di jalan-jalan besar itu kan. Ada 3 fase ya Pak ya? Ada 3 fase kan. Pertama-tama istilahnya di Merdeka Selatan, terus yang kedua juga di Pramuka, yang ketiga nanti ada di Kebon Siri juga gitu kan. Ada 3 fase itu. Saya kira itu bagus gitu kan. Tetapi juga kita kan bisa juga memikirkan, artinya ini bukan dari fase yang besar-besar, jalan besar-besar aja gitu kan. Yang rute ganjil genap. Tetapi kita harus memikirkan juga yang menuju jalan ke sananya ini loh. Karena justru rumah di pinggir semua begitu ya. Bagaimana yang istilahnya kayak misalnya mungkin di daerah Tebet menuju jalan besar gitu kan. Apakah bisa nggak dibuat rute seperti itu? Terus yang sangat saya pikirkan juga, karena saya pengguna sepeda juga, kadang Sabtu Minggu saya main sepeda Pak, gitu Pak. Artinya ketika kita misalnya mungkin ingin misalnya mungkin saya jalan dari Tebet, kita mau nyebrang naik ke flyover, ini ada speed limit kendaraan sangat kencang-kencang sekali. Kedepannya mungkin harus kita ada kajian gitu loh. Artinya kajian ini, artinya kendaraan pun ada speed limit gitu, baik roda 2 maupun roda 4. Ya kan? Artinya kita ingin mengecilkan juga nih nanti dampak-dampak, artinya ada kecelakaan-kecelakaan yang kita tidak inginkan. Kalau sustain itu saya setuju gitu kan. Jangan sampai nanti kejadian kayak di BKT. Di BKT itu pernah aja udah uji coba untuk penggunaan jalur sepeda. Tapi sampai sekarang saya kira sih belum efektif. Karena di trotoar tersebut ada orang berdagang, ada juga parkir sepeda motor gitu kan. Tapi di sini kan Pak Dishub ini saya kira dengan tegas gitu kan menyarankan bahwa nanti juga ada pelanggaran gitu, sesuai dengan undang-undang juga nanti ada pelanggaran, ada denda. Nah artinya itu pertama kita keselamatannya harus kita inikan juga. Yang kedua juga ini sangat penting sekali gitu kan. Ini jalan di Jakarta juga belum rata juga di semuanya. Benar nggak Pak? Infrastrukturnya begitu ya? Infrastrukturnya harus kita benahin juga itu kan. Nah saya menginginkan juga dalam kajian 2 bulan ini ke depan, kajian-kajian tersebut kita harus perbaikin lah ke depannya. Saya niat baik Pemprov ini sudah kita apresiasi lah gitu kan. Itu kurangnya lebih itu dari saya. Oke, baik. Dan mungkin nih langsung dari Mas Putut nih yang tiap hari mungkin membelah kota Jakarta dengan sepeda begitu ya. Apa tadi disampaikan oleh Mas Nova dan juga Pak Syafrin tentu dialami sehari-hari begitu ya. Nah ini bagaimana menurut Mas Putut sebagai komunitas dari komunitas Bike to Work, apa sih sebetulnya yang dihadapi sehari-hari di Jakarta tuh? Ya, jadi ya pertama tentu saja apresiasi dulu, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pemprov DKI. Dalam hal ini hari ini saya ketemu Pak Syafrin, saya thank you dulu. Arah kebijakan transportasi Pemprov ini kita lihat sudah mulai bergeser dari kendaraan bermotor ke jalan kaki, lalu angkutan umum dan sepeda. Nah, ini saya kira kami semua teman-teman pengguna sepeda sebagai alat transportasi ini ya selayaknya memberikan apresiasi itu. Nah, ketika kita bicara jalur lajur yang tadi dijelaskan oleh Pak Syafrin, saya kira ini juga sudah sesuai. Hanya ya selalu ada kekurangannya Pak ya, kan boleh disampaikan kan sangat terbuka. Pemprov DKI sangat terbuka. Jadi tadi sih sudah disebutkan kekurangan marka rambu, kemudian yang sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama memberikan edukasi untuk teman-teman yang masih menggunakan kendaraan bermotor gitu. Untuk berpindah tadi ya. Bang Nova sudah sampaikan aspek keselamatan. Saya kira mau seperti apapun ada pembatas sekalipun, ketika pengguna kendaraan bermotor, pengguna jalan raya yang lain ya mohon maaf belum mengerti apa artinya berbagi jalan ya akan susah. Jadi kita harus bangun sama-sama. Kita harus bangun sama-sama. Kami juga selalu sampaikan kepada kawan-kawan pengguna sepeda, ya mari kita sama-sama tertib lalu lintas juga, sama-sama menjaga mana area kita, mana area mereka, mana area jalan kaki begitu. Itu sih. Kalau boleh kasih masukan Pak Syafrin tadi terkait dengan Bang Nova, saya kira bike route penting, rute bersepeda. Boleh sedikit mencontoh Jogja barangkali.
itu kita lihat ada ya rute bersepeda gitu. Kan tidak harus berbentuk jalur sepeda, tetapi rute bersepeda untuk menuju ke satu titik ke titik yang lain. Oke. Menurut Pemda ini loh yang paling aman untuk menuju ke sana gitu. Kan ada tuh kalau kita lihat kalau kita bersepeda di Jogja itu enak sekali. Kita mau kemana ada nih rute bersepeda kan ada gambar sepeda. Nah, mungkin itu kita bisa contoh. Ini hal baik untuk DKI. Barangkali kita bisa contoh gitu. Satu rute sepeda itu doang marka. Dan yang paling penting itu tadi penindakan saya kira. Gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Ya Mas Nirwono nih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syafrin tadi juga apa yang terjadi di lapangan begitu ya. Tampaknya memang ini kebijakan ini sudah mengarah ke tadi mulai memihak kepada sepeda bukan hanya pengendara motor. Memang sudah sampai saatnya kita di sini. Apa ini terlambat atau memang harusnya dari kemarin-kemarin kita mulai? Ya kalau kita bicara terlambat sebenarnya agak mundur ya, karena di tahun 2009 sebenarnya kan Pemprov DKI itu sudah membuat master plan jalur sepeda. Gitu. 2009 10 tahun yang lalu berarti ya? Zaman Pak Boko sudah ada. Gitu. 10 tahun yang lalu. Betul. Jadi ini kita pelaku-pelaku sejarahnya. Ini sebenarnya sudah ada. Barangnya itu sudah ada. Gitu. Nah dari situ sebenarnya saya bisa cerita sedikit. Pada saat kita membuat jalur sepeda itu sebenarnya ada 3 infrastruktur sepeda. Kalau dalam sepeda itu ada 3. Satu yang disebut namanya bike path. Bike path itu yang kita kenal namanya jalur sepeda. Yang khusus didedikasikan untuk jalur sepeda. Jadi dia tidak akan bertemu dengan kendaraan ataupun segala macam karena memang untuk keselamatan dan keamanan pesepeda. Itu jalur sepeda atau bike path. Kemudian yang kedua namanya lajur sepeda atau bike lane. Ini yang kita kenal yaitu di pinggir jalan dengan cat yang tadi di kota itu lebih kepada lajur sepeda ya bike lane. Dan yang ketiga yaitu rute sepeda atau bike route. Nah ini sebenarnya tergambarkan dalam konteks master plan tadi, mana yang akan dibangun jalur sepeda, mana yang dibangun lajur sepeda, mana yang dibangun rute sepeda. Terus kemudian harus ada fasilitas pendukung, ya fasilitas pendukung seperti apa? Parkir sepeda, ya parkir sepeda itu PR besar sebenarnya. Kemudian yang tidak kalah penting bagi teman-teman sepeda, ruang ganti, ya ruang ganti orang turun ganti. Ini justru seringkali tidak ada ya ruang gantinya. Kan nggak mungkin kita datang ke gedung kerja. Memang standarnya seperti itu standarnya kalau untuk jadi sepeda. Ada parkir, ada ruang ganti, bahkan kalau di luar itu ada bengkel. Jadi di titik-titik tertentu disediakan bengkel sehingga para pesepeda tadi dijamin keamanannya. Kalau dia rusak, memang rusak jam 7 malam gitu. Kalau nggak ada bengkel kan nggak mungkin dituntun. Jadi ada titik-titik tertentu. Bahkan yang lebih lengkap lagi, jalur atau lajur sepeda tadi itu melewati 2. Satu, dia harus dekat dengan pusat kesehatan, bisa berupa puskesmas, bisa berupa rumah sakit, bisa berupa klinik kesehatan. Yang tujuan utamanya kalau ada kecelakaan, pertolongan pertama itu terdekat. Jadi jalurnya pun juga dipikirkan keamanan keselamatan. Yang kedua, itu dekat dengan pos-pos polisi. Kenapa? Karena tadi data kita menunjukkan sebenarnya pengguna sepeda kita termasuk yang paling tinggi angka kecelakaannya. Ya, karena tadi PR utamanya itu law enforcement. Ya, sebagus apapun jalur sepeda kita, suka tidak suka pasti akan diserobot oleh pengendara kendaraan lain, entah itu motor, entah itu mobil gitu. Nggak usah jauh-jauh, trotoar aja yang sudah jauh bagus sama Pak Syafrin susah ya kita bebaskan gitu untuk kita Transjakarta namanya, jalur busway yang benar-benar ditentukan bis Transjakarta aja masih bisa lolos. Nah ini law enforcement nomor 1. Sebagus apapun infrastruktur yang akan kita bangun, selama law enforcementnya tadi tidak muncul, maka tadi yang kata Pak Syafrin, social engineeringnya akan susah, gitu. Karena jadi kita ini selama 10 tahun tadi ini agak dilema, ya, Andi Lau nih ya, antara dilema dan galau nih sebenarnya. Ya. Gini maksudnya, kita mendorong masyarakat untuk bersepeda, tapi faktanya kita tahu persis bahwa bersepeda di Jakarta ini keselamatan dan keamanannya tidak terjamin. Itu PR terbesarnya. Jadi kalau kita mendorong, tanggung jawab terbesar kita apa? Keselamatan dan keamanan yang harus diberikan. Makanya tadi harus dekat dengan rumah sakit, dengan pos polisi, itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk mencegah kalau terjadi kecelakaan. Karena faktanya justru pesepeda kita ini kan suka tidak suka dalam harian kan beradu langsung dengan kendaraan lain. Bermotor, itulah kemudian kenapa kita lebih memilih sebenarnya dalam master plan jalur sepeda itu melewati kawasan-kawasan yang justru lalu lintasnya rendah dan mengoptimalkan ruang-ruang hijau Jakarta. Misal, umpamanya, bagaimana mengoptimalkan kalau di London ya kita lihat jalur sepeda ini itu berada di mana? Di tepi bantaran rel kereta api. Itu kan ruas jalur hijau yang benar-benar kosong. Bantaran sungai ya. Kalau di luar negeri itu kita naik sepeda, sebelah kirinya sungai. Kita rekreasi. Bahkan di kolong-kolong jembatan layang yang selama ini tidak diolahkan. Jadi justru prinsip dasarnya kita mengoptimalkan jalur sepeda itu bukan di jalan raya. Gitu. Karena tadi pertimbangan tidak ada jaminan keselamatan baik petugas maupun juga pengendara sepeda dalam
berlalu lintas. Kan tidak mungkin juga teman-teman dari Dishub mengawasi 24 jam ya Pak Safrin ya. Oke, baik. Tampaknya Pak Safrin kita harus Ya. break dulu sejenak. Break dulu Kami ya. akan kembali pemirsa dalam bagian berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini.